Tuhan, kita mau membuka hati terhadap karya Allah yang senantiasa hadir di dalam rohnya. Dan melalui roh itu, Allah senantiasa menuntun, membimbing dan mengarahkan kita semua untuk terus bertumbuh di dalam cinta kasih-Nya. Hari ini kita juga akan menjadi saksi saudara-saudara kita yang akan dibaptis di dalam gereja Katolik. Mereka telah disiapkan melalui kata pembinaan masa pertemuan yang telah dijalaninya dengan baik, dan mereka telah menyiapkan diri secara sadar, bebas, dan mereka untuk menjadi murid-murid Kristus. Kita mohonkan nama Tuhan agar mereka melalui baptisan ini bertumbuh di dalam nama kasih Tuhan. Demikian pula kita di dalam kasih ini, mari kita membuka hati untuk rahmat Roh agar senantiasa tinggal di dalam kehidupan. Mari kita siapkan kasih pada pagi hari ini menjadi dari segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan ada hati kita mengaku kepada-Nya supaya kita layak lantas merayakan kasih. Sayanglah kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kata-kata. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kecuali saya mohon pada saat pertolongan Maria, kepada anak dan anak Yesus, dan kepada saudara sekalian, supaya Tuhan saya dapat mengampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada
yang mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga melalui berkat-berkat itu keluarga senantiasa bertumbuh di dalam iman akan Allah. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai Putra-Mu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami, anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya Ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyalitkan suaranya, atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terpulang tidak akan diputuskannya, dan suku yang mudah nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terpulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau
berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Sang Pemandu. Ketika Yohanes membaptis di surga, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menuruti. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Saya menawarkan permenungan yang pertama dari Injil Matius yang tadi kita dengar. Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh Yohanes Pembaptis. Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sebelumnya Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepada." Saudara-saudara, dari kedua percakapan ini, dua pribadi yang mempercakapkan mengenai baptisan, mestinya aku yang dibaptis, tetapi Yesus malah mengatakan, "Biar, karena ini yang menjadi kehendak Allah." Kita menemukan keutamaan-keutamaan rohani yang bisa membantu kita bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Kalau di dalam ayat terakhir ditegaskan mengenai ini
inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Maka keutamaan kita sebagai anak-anak Allah bisa mengadaptasi dari apa yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis dan apa yang sungguh-sungguh dihadirkan Yesus di dalam perjumpaannya dengan Yohanes Pembaptis. Apa itu? Dari sisi Yohanes Pembaptis adalah ia menempatkan diri dengan tepat dan bijak, sekaligus juga rendah hati di hadapan pribadi yang memang seharusnya lebih besar daripada dirinya. Maka quotes yang muncul dari Yohanes Pembaptis adalah, hendaklah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Itu keutamaan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Popularitas yang dimilikinya dengan jumlah murid yang banyak atau pengikut yang banyak tidak membuat Yohanes menjadi lupa dengan perannya sebagai pribadi yang membuka jalan bagi kedatangan pribadi yang lebih besar daripada dirinya. Dan ketika pribadi yang dimaksud itu datang, ia tidak segan, tidak ragu-ragu untuk melepaskan genggaman dari popularitas, punya murid yang banyak, dari percakapannya sebagai seorang rasul atau pribadi yang sungguh-sungguh mewartakan pertobatan kepada banyak orang. Dan hasilnya ada banyak orang yang bertobat. Untuk apa? Mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ia tidak ragu-ragu untuk melepaskan. Maka keutamaan yang bisa kita ambil dari Yohanes Pembaptis adalah bagaimana ia tampil di dalam kerendahan hatinya di hadapan Yesus. Di pihak lain dari Yesus adalah bagaimana kehadiran Yesus mau menyatakan tentang providensial penyelenggaraan Allah di dalam hidupnya, di mana ia mengatakan sepatutnya kita mengenalkan seluruh kehendak Allah, karena itulah yang dimaksudkan Allah, supaya Yesus dibaptis. Itu yang dikehendaki Allah, bukan yang dikehendaki Yesus secara pribadi. Karena Yesus dan Allah adalah satu di dalam roh. Maka yang kedua, keutamaan yang kedua di poin yang pertama ini, kita belajar untuk membaca dan menangkap apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita, apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, untuk kita maksudkan di dalam keseharian kita, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, keutamaan yang kedua, keterbukaan pada kehendak Allah dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak. Para calon baptisan ini tidak baptis dewasa. Di dalam kesaksian iman, boleh saya saringkan sedikit, saringkan kecil, bagaimana mereka mengambil langkah iman untuk mengikuti Yesus dengan menyatakan diri bebas, merdeka, siap untuk dibaptis di dalam gereja Katolik. Pertama, mereka melihat peran di dalam keluarga. Yang mereka lihat adalah peran mereka di dalam keluarga. Saya adalah apa di dalam keluarga. Mestinya sebagai seorang bapa, saya harus bisa memimpin mereka, istri dan anak-anak saya. Selain itu, saya juga bisa menjadi teladan bagi istri dan anak-anak saya. Paling tidak, itu terungkap dari para calon baptisan ini, menyadari
di dalam keluarga yang sungguh-sungguh mau mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dalam keputusan yang sedang diunggah saat ini. Lalu mereka dalam proses permenungan secara pribadi, di dalam proses dialog rohani bersama dengan keluarga, mereka memutuskan saya menjadi Katolik. Hal yang bagi saya besar adalah apa yang kemudian bisa saya lakukan ketika saya tidak bisa mengambil peran sebagai bapak yang baik di dalam keluarga saya. Atau apakah saya harus terus seperti ini ketika melihat istri saya bangun pagi, anak bangun pagi, merayakan Ekaristi, sementara saya belum atau tidak? Bagi saya ungkapan-ungkapan seperti itu adalah ungkapan untuk terus memaknai peran pribadi, peran para calon ini di dalam kehidupan keluarga, menyatukan tanggung jawab itu di dalam gereja sebagaimana telah mereka miliki di dalam keluarga kecil yang disebut dengan eklesia domestika, keluarga kecil. Dan kemarin saya juga menunjuk dan mengingatkan mereka dan juga kita semua pada hari ini bahwa gereja bukanlah orang lain, tetapi gereja itu adalah saya yang sudah dibaptis di dalam gereja Katolik dan percaya kepada Kristus. Anda, saya disebut sebagai gereja. Gereja bukan menunjuk pada orang lain, mereka, kamu, tetapi saya, kita yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik dan percaya kepada Kristus. Itu disebut gereja. Dari permenungan itu, saya menangkap sebuah perjalanan iman yang panjang di dalam kehidupan mereka untuk sampai menjawab panggilan Tuhan menjadi murid. Itulah sebuah permenungan tentang menangkap apa yang menjadi penyelenggaraan Allah di dalam hidup mereka. Providensia Dei, menangkap penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahasa yang lain, belajar untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup mereka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang boleh saya tawarkan untuk menjadi permenungan kita pada hari ini, bagaimana kita memaknai baptisan kita. Kalau di dalam baptisan Yesus, Allah kemudian memberikan penegasan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Maka melalui baptisan yang sudah kita terima, kita juga ditegaskan kembali, diteguhkan kembali, dinyatakan kembali bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya hidup sebagaimana anak-anak Allah. Ada sebuah situasi yang dibingkai dalam kata dekadensi moral, atau ada kemerosotan moral. Kemerosotan moral itu di dalam teori diindikasikan atau ditunjukkan dengan beberapa tanda. Satu, adanya ketidakteraturan, adanya tindakan kekerasan, adanya ketidaktaatan. Unsur-unsur itu menyebabkan
ada beberapa unsur lainnya, termasuk ada pornografi, seks bebas, itu masuk di dalam unsur-unsur lain. Saya mau menekankan beberapa indikator kecil yang menyebabkan adanya kemerosotan moral yang sangat tampak kemudian di dalam kehidupan kita pada saat ini atau lingkungan kita. Bagaimana situasi yang bobrok sungguh-sungguh tampak di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sangat viral sekarang itu tentu saja soal Sumatera, soal eksploitasi hutan, bumi. Kalau dirunut ke belakang, bagaimana pribadi-pribadi yang ada di dalamnya punya peran di dalam peristiwa banjir, longsor, bencana alam yang terjadi di bumi Indonesia. Ada korupsi, ada pelecehan, tidak teraturan, penyimpangan di semua lini, di semua aspek, dan itu menunjukkan tentang kemerosotan moral. Maka Thomas Likona yang telah saya singgung sedikit di dalam pemilih beberapa bulan yang lalu, Thomas Likona itu seorang tokoh pendidikan yang secara khusus mengamati tentang kehidupan moral. Dia menekankan pentingnya pendidikan moral untuk manusia, untuk kita, mulai dari formasi pendidikan, formasi yang ada dalam pendidikan. Dia menekankan ada 3 hal. Yang pertama, pentingnya pengetahuan moral. Yang kedua, pentingnya feeling moral atau perasaan moral. Dan yang ketiga adalah tindakan moral. Seringkali kita tahu ada banyak hal yang tidak benar dan tidak baik, salah. Secara kognisi, pengetahuan, intelektual, wawasan, kita tahu banyak tentang hal itu. Hanya berhenti pada sekedar saya tahu bahwa itu keliru. Pengetahuan saya cukup mumpuni untuk mendeteksi hal itu. Secara teori saya paham. Tetapi kita hanya berhenti di situ. Sementara dari feeling moralnya kita tunggu, maka tetap terjadi ada pelanggaran moral di dalam kehidupan kita. Tetap ada saja tindakan-tindakan yang melampaui hak orang lain sehingga terjadilah pelanggaran hak asasi. Itu yang seringkali terjadi. Maka perlu diimbangi pengetahuan, saya tahu banyak hal, tetapi juga perlu diimbangi dengan feeling moralnya, rasa-perasaannya. Ketika melihat sesuatu, ketika menangkap ketidakberesan, ada hal yang tidak baik, bagaimana rasa-perasaan saya juga dimainkan, jangan ditumpulkan. Ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga saya, ya saya harus main perasaan juga, tidak hanya sekedar tahu bahwa keluarga saya sedang tidak beres, tapi saya juga harus merasakan bagaimana situasi itu, istri dan anak saya, suami saya, bagaimana ketika saya kemudian terus berada dalam situasi ini, situasi batin anak-anak saya, bagaimana kemudian perjalanan saya ke depan, dirasa-rasakan secara moral. Ketika pengetahuan tidak cukup, sudah bermain dengan rasa-perasaan yang jernih, murni. Lalu bagaimana kita kemudian bertindak, menerapkan apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan dari sisi feeling yang murni,
untuk sampai saya bisa melakukan tindakan yang benar. Itulah cara kita, atau yang dimaksudkan oleh Thomas Dibono, untuk kita bertumbuh di dalam karakter pribadi yang bermoral, yang seharusnya kalau kita mampu untuk menghidupinya dengan baik, kita punya batasan-batasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Karena kita punya pembatasnya secara pribadi. Ini perlu dimiliki oleh masing-masing kita. Saya mau menarik itu untuk menempatkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita ini disebut sebagai anak-anak Allah, dan hidup kita ini adalah hidup di dalam Roh Allah, maka seharusnya kita punya penyaring, punya ruang untuk Allah bekerja di dalam diri kita, memberi wawasan yang jernih, memberikan feeling yang baik, sekaligus juga memberikan kehendak yang kuat kepada kita untuk bertemu sebagai anak-anak Allah. Tentu saja ciri anak-anak Allah itu bisa kita temukan di dalam keseharian. Bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah? Saya kira kita bisa melihatnya satu persatu. Dua poin itu saya tawarkan sebagai perenungan pada hari ini. Yang pertama, hidup di dalam keutamaan, kerendahan hati, dan selalu membuka hati terhadap apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang sungguh dengan sekuat tenaga kita menjaga arwah kita, roh kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah, dengan menjaga diri kita hidup di dalam kebaikan Allah. Mari kita miliki, mari kita miliki pengetahuan moral yang baik, pilih moral yang baik, lalu kemudian aplikasikan itu dalam tindakan yang baik. Saya kira kalau kita bisa menghidupi itu, kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Karena itu semua mengandung kepada. Mari kita muliakan Tuhan. Saya khusus kita muliakan kita sama berpisah agar mereka bertumbuh di dalam hati. Dimuliakan Tuhan di dalam segala hal. Saudara-saudara, saya berikan pada sama berpisah untuk maju. Saudara-saudara terkasih, ada semua hari ini yang hadir jadi saksi yang akan menentukan mereka bertiga menjadi habis dalam gereja Katolik. Saya akan bertanya kepada para calon baptisan. Silakan ada yang jawab pertanyaan-pertanyaan saya di halaman 21. Penolakan saya dan saudara-saudari, dalam pertanyaan berikut ini, apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak budaya-budaya setan dalam tempat hidup, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak dalam tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur,
yang melanggar hak-hak asasi manusia. Ya, saya menolak. Percayalah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ya, aku percaya. Percayalah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ya, aku percaya. Percayalah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ya, aku percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menentukan iman kita kepada Putranya yang telah melakukan maut dan dosa. Semoga Dia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Saya membaptis saudara-saudari. Andreas, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anastasia, aku membaptis engkau dalam nama Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, Allah Bapa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa dan melahirkan kembali dari Roh Kudus yang sudah dilakukan bagi anaknya dan disatukan dengan umatnya. Sekarang saudara akan diberkati dengan dalam Islam seperti Kristus diberkati oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan kepada saudara menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk ke kehidupan yang kekal. Amin.
Ini saudara telah bersatu dengan Kristus, cahaya dunia, maka saudara hidup sebagai putra cahaya dan menjadi iman dengan setia sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putra. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan Bapa kita sebagai putra putri yang Dia. Pernah menjawab, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen disatukan dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini seluruh umat-Mu selalu mendengar sabda putra-Mu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita berdoa kepada-Nya. Tuhan berkatilah bagi para pemimpin bangsa. Semoga para pemimpin bangsa dunia itu selalu diterangi oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari kuasa Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan penyembuhan dan penghiburan berkat tata gembira keselamatan Kristus. Marilah kita berdoa kepada-Nya.
malam hari ini disebut dalam Kristus yang karena belas kasih dengan menghapus dosa kami, sebab Dia Tuhan perantara kami. Amin. Tuhan bersama. Dalam mengerahkan hati kepada Tuhan, dalam bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Tuhan pasti benar layak dan menyelamatkan, dan selalu dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan berkata, di sini Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit dan percaya bahwa sabdamu tinggal di antara manusia, dan oleh Roh yang turun dalam rupa pemerpati, kami tahu bahwa Kristus kembali diurapi dengan minyak keturbinan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dan sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di dunia dan hati intinya, meluhurkan Engkau dengan kerendahan. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Demikian pula sudah berjamaah dia mengambil piala dan dia mengucap syukur kepadamu dan memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku dan perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan agar Setiap hari kami
Semoga kami yang setia mendengarkan putra dan sungguh-sungguh engkau angkat menjadi anak-anak di dalam Kristus seperti orang yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
sore WIB di Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto. Yang akan menerima tabisan imam adalah 1. Diakon Dominikus Setio Haryadi, asal Paroki Santa Teresia Salam, Kuskupan Agung Semarang, tugas diakonat Paroki Banjarnegara. 2. Diakon Konstantinus Aji Kurniadi, asal Paroki Santa Teresia Lisiusboro, Kuskupan Agung Semarang, tugas diakonat Paroki Kutoarjo dan Seminari Menengah Bayan. 3. Diakon Yohanes Hari Gunawan Wibisono, asal Paroki Santa Teresia Salam, Kuskupan Agung Semarang, tugas diakonat Paroki Brebes. Yang akan menerima tabisan diakon adalah 1. Frater Robertus A.A. Trianto, asal Paroki Santo Yusuf Pekerja Batoyudan, Kuskupan Agung Semarang. Barang siapa mempunyai informasi menyangkut sifat calon tertabis yang bermanfaat untuk menentukan kelayakan calon tertabis dapat diinformasikan kepada pastor paroki. Dan mohon dukungan doa dari seluruh umat agar penerimaan sakramen pentabisan dapat berjalan dengan lancar. Pengumuman selanjutnya dapat dilihat di WA grup masing-masing lingkungan dan stasi. Terima kasih. Kita salat tabisan menuju ke depan. Kiranya sudah bagus. Seterusnya, dan juga terima kasih kepada para umat yang sudah mendukung dan kasih pada ini dan jadi saksi pemeriksaan mereka semua. Kiranya kita semua juga dibaharui untuk berikan terus tabisan kita. Dan yang ketiga, terima kasih untuk para pendamping, Bu Yami dan juga mendampingi para baptisan ini sehingga mereka bersiap untuk dimasakan baptis pada pagi hari ini dan juga walinya.